Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dari jurusan Agribisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai sejarah pertanian di Indonesia. Langsung saja, sejarah pertanian. Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan demikian mendorong kemunculan peradaban. Pertanian sendiri telah membawa revolusi yang besar dalam kehidupan manusia sebelum revolusi industri. Bahkan dapat dikatakan revolusi pertanian adalah revolusi kebudayaan pertama yang dialami manusia. Pertanian pada masa kerajaan kuno. Menurut alur sejarah pertanian di Indonesia, bahwa pertanian yang berkembang saat sekarang ini tidak terlalu jauh parameternya. Sistem pertanian pada masa tanam paksa 1830 sampai 1870 atau bahkan pada zaman pemerintahan Mataram. Hal ini berarti model pertanian yang dilakukan petani sama sekali tidak mengalami perubahan selama 600 tahun ini. Hal yang menarik dengan apa yang disebutkan Raffles bahwa pemerintahan Belanda sama sekali acuh tak acuh mengenai masalah pertanian dan petani khususnya. Karena hambatan kesalahan yang dilakukan pemerintah Belanda terlalu banyak terkait dengan perantara, sehingga aspek pertanian yang dibangun lebih bersifat feodal dan menekan. Pada pertanian di masa penjajahan. Pada masa ini sangat terkait dengan periodisasi di bawah struktur kolonialisme pemerintahan Belanda yang lebih kurang 350 terhadap kompleksitas pertanian di Indonesia. Pada masa ini, periodisasi tersebut dibagi menjadi beberapa zaman. Pembagian periode ini memberi gambaran umum atas keadaan pertanian selama 350 tahun, jelas menunjukkan model pertanian yang semuanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya bagi penjajah. Pemerintahan sesudah masa kemerdekaan. Pada masa ini, gambaran pertanian mengalami pergeseran yang cukup signifikan dengan masa-masa sebelumnya. Suemarjan dalam Mubiarto 1987 lewat tulisannya memperlihatkan bahwa pada periode sebelum pembaharuan agraria tahun 1918, petani hanya mempunyai kewajiban dan tidak memiliki hak. Antara tahun 1918 dan 1951, petani memiliki keduanya, kewajiban dan hak. Dan sesudah penghapusan pajak tanah 1951, petani hanya memiliki hak-haknya dan hampir tidak memiliki kewajiban apapun. Pada masa ini, sistem gotong royong diperkenalkan di daerah desa yang melibatkan semua warga desa dalam proses pembangunan, terutama pembangunan pertanian. Gotong royong sendiri dilakukan tidak hanya mencakup bagi mereka yang mempunyai sawah, namun juga bagi mereka yang tidak memiliki sawah, ikut melakukan kegiatan gotong royong dalam usaha pembangunan pertanian. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai sejarah pertanian di Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.